يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. آمين يا رب العالمين. Para ikhwah sekalian, para ustazah, para asatidzah dan ustazat yang Allah muliakan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk bisa mengkaji salah satu dari karya para ulama yang fenomenal, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, para ikhwah al-asatidzah yang Allah muliakan, perlu sekiranya pada awal majelis ini kami senantiasa mengingatkan agar senantiasa untuk tajdidun niyyah, untuk memperbarui niat kita di dalam menuntut ilmu. Maka paling tidak ada 4 landasan keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah raf'ul jahl an nafsihi, yaitu yang pertama ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Ini salah satu dari tujuan kita untuk belajar agama. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalq, yaitu mengangkat kebodohan dari orang lain. Kita ingin ketika kita menuntut ilmu, ketika kita ikhlas, maka kita berharap ilmu ini bisa kita ajarkan, bisa kita dakwahkan, bisa kita aplikasikan. Kemudian yang ketiga yaitu ihya'ul ilm. Kita berharap ketika kita belajar, kita ingin hidupkan ilmu ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-amalu bih. Kita belajar dituntut untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita dapatkan bisa kita amalkan. Nah, sebelum kita lanjut, ini mungkin ada sebagian beberapa suara. Coba dinonaktifkan audionya. Nah, Ustazah An-Nisa, kemudian ayo. Baik, Ustazah ini coba dibuka pasal yang sebentar, kita coba cross check dulu ikhwah. 2 pasal yang ke-8. Silakan. Baik, sambil dipersiapkan, yang punya bukunya bisa dibuka. Bab 4, pasal yang ke-8. Nah. Baik, sambil kita tunggu share screen insyaallah ta'ala. Nah, selanjutnya nah.
Nah, selanjutnya. Nah, satu halaman yang berikutnya. Tentang hukum mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, khalas. Halaman 70 berarti. Baik, kita mulai insyaallah ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini pasal berkaitan dengan hukum mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, qala al-imam faslun ta'limul muta'allimina fardu kifayatin فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم آثمون وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباطل وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. Nah, ikhwah sekalian, ada yang ingat kita sampai pasal mana? Anda rasa sampai yang tadi ya? Nah, kita coba terjemahkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bagaimana hukum seseorang. Nah, ini Ustazah coba dibuka pasal yang berikutnya. Di layar anak ini masih pasal yang sebelumnya. Baik. Apakah sudah kelihatan semuanya? Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, hukum mengajarkan Al-Quran, hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ana ingin menyampaikan kepada para ikhwah sekalian bahwa hukum mengajarkan Al-Quran itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Nanti kita akan jelaskan apa itu fardu kifayah, apa itu fardu ain. Tapi Anda ingin sampaikan apa hukum seseorang mempelajari Al-Quranul Karim, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Maka jawabannya adalah setiap muslim dituntut untuk dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka setiap muslim hukumnya wajib untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena para ulama menyebutkan ada 4 ada 4 kewajiban yang harus dituntut oleh setiap muslim terhadap Al-Quranul Karim. Di antara dia membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian mentadabburinya, dan mengamalkannya. Nah, ini adalah hak yang harus kita tunaikan untuk Al-Quran. Oleh karenanya di antara adalah membaca Al-Quranul Karim merupakan hal yang dasar sekali untuk diajarkan. Nah,
Itu poin yang ingin Anda sampaikan pada bab ini. Tapi sebelumnya bagi yang ingat, apakah bab ini sudah disampaikan atau belum, bisa dikonfirmasi di kolom chat agar kita tidak mengulang. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Nah, baik, kemudian yang masih ada suara, Anda minta tolong dikondisikan. Nah, baik. Sebentar. Baik. Anak khawatir kita ada pengulangan ya. Anak khawatir ada pengulangan. Nah, nah ini Ustaz sahih yang tadi betul. Tentang masalah niat, tentang masalah hukum. Bukan pasal yang ke-8 setelahnya. Pasal yang ke-9. Baik. Itu yang pertama, ikhwas. Kalian perlu kita pahami bahwa setiap muslim perlu menunaikan haknya kepada Al-Quran. Yang pertama tadi adalah membacanya, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menghafalnya. Nah, ini merupakan dari kewajiban kita seorang muslim terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mentadabburinya, karena Al-Quran memang di antara tujuan diturunkannya bagaimana Allah firmankan pada surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati. Agar kalian itu mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita adanya Al-Quranul Karim, maka kita dituntut untuk mengamalkannya, apa yang telah kita pelajari. Oleh karenanya, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, salah satu poin yang memang hukumnya adalah fardu ain. Nah, maka Anda sering sampaikan bahwa setiap da'i itu perlu sekiranya dia itu apa? Memiliki paling tidak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya mengajak orang untuk belajar tentang akidah, tidak hanya dituntut mereka ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara ibadah, tapi seorang da'i, seorang da'iyah, dia perlu sekiranya mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran. Walaupun ini bukan eh, tujuan utama dakwah. Ketika kita mendakwahkan untuk orang-orang awam terutama. Nah, maka setelah mereka belajar bagaimana tentang akidah ini, keyakinan, kemudian juga mereka belajar tentang masalah ibadah, maka hal yang berikutnya ajarkan mereka Al-Quranul Karim. Nah, itu merupakan hal yang sangat urgensi sekali di masyarakat kita. Baik. Lalu pertanyaannya, apa itu fardu ain? Apa itu fardu kifayah? Fardu ain, para ulama menyebutkan bahwa dhabituhu ay yatawaqqaf alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw mu'amalatun yuridu al-qiyam biha fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal ay ya'rifa kayfa yata'abbadu Allah bi hadhihi al-ibadah wa kayfa yaqumu bi hadhihi al-mu'amalah wa ma'ada dhalika min al-ilmi fardin kifayatin, bahwa fardu ain itu segala bentuk aktivitas yang memang itu dituntut ada syarat dan ketentuannya. Maka dalam hal ini seseorang diwajibkan untuk mempelajarinya. Nah, fardu ain itu ada dua.
ada yang diwajibkan untuk jami'ul mukallafin. Kemudian yang kedua, fardu ain itu untuk ba'dul mukallafin aja. Maksudnya bagaimana? Ada kewajiban yang memang semua kaum muslimin itu diwajibkan. Seperti misalnya salat, berpuasa di bulan Ramadan, atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti misalnya bentuknya muamalah, ya. Ketika dia ada transaksi, maka dia perlu belajar masalah itu. Nah, ketika dia jadi pengurus jenazah, maka dia diwajibkan. Nah, ada yang sifatnya itu tadi kita sampaikan, yaitu ba'dul mukallafin, hanya sebagian saja. Seperti misalnya dia pengen umrah atau pengen haji, maka dia dituntut untuk belajar ini tentang masalah haji dan umrah. Atau berkaitan dengan yang lain, maka dia dituntut untuk melaksanakan itu, untuk belajar. Nah, ini yang disebut dengan fardu ain. Adapun fardu kifayah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa fardul kifayah huwa tahsilu ma la budda lin-nas minhu fi iqamati dinihim min al-ulum syar'iyyah, yaitu wajib bagi sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin untuk belajarnya sebagai bentuk untuk menegakkan agama ini, baik itu dari ilmu-ilmu syar'i atau bukan dari ilmu syar'i. Nah, maka dalam kasus ini fardu kifayah, ya. Ini kita berbicara hukum orang belajar, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, maka fardu kifayah bahwa setiap muslim atau di kalangan kaum muslimin perlu sekiranya ada satu dua orang atau bahkan sebagian yang lain untuk mendalami suatu keilmuan, baik itu keilmuan Al-Quran, keilmuan akidah, keilmuan fikih, keilmuan sejarah misalnya, atau selain dari ilmu syar'i, misalnya itu tentang pengobatan, kedokteran, tentang IT, dan yang lainnya. Ini perlu kita belajar. Agar apa? Tidak dikuasai oleh orang-orang kafir sehingga kaum muslimin terlena dalam hal ini. Kalah dalam hal ini. Nah, maka sifat-sifat yang sifatnya untuk pendukung keagamaan, ya, apa yang kita pelajari dengan niat ingin menegakkan agama ini, maka itu menjadi ibadah. Itu menjadi ibadah. Walaupun itu ilmu dunia. Maka setiap kita mungkin yang belajar tentang ilmu-ilmu yang bukan dari ilmu syar'i, jangan pernah minder. Asalkan niat kita memang untuk menghidupkan agama Islam dengan ilmu yang kita pelajari. Ini penting sekali. Nah, sehingga tidak semua kaum muslimin pergi untuk belajar ilmu agama saja. Walaupun itu baik, tapi juga perlu seseorang itu belajar ilmu-ilmu yang lain untuk menyempurnakan agama ini. Nah, Allah Ta'ala alam. Maka kita melihat bahwa hukum mempelajari Al-Quran ini masuk dalam kategori fardu ain. Kenapa? Karena memang hak yang harus kita tunaikan untuk Al-Quran diantaranya apa? Membacanya. Nah, baik, sekarang kita masuk perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang hukum mengajarkan Al-Quran. Ta'limul muta'allimina fardu kifayah. Hukum mengajarkan Al-Quran ini adalah fardu kifayah. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَاحِدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ. Kalau sekiranya tidak ada yang mengajarkan Al-Quran pada suatu daerah kecuali hanya satu orang, maka ta'ayyan alaih, wajib baginya untuk mengajarkan. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ يَحْصُلُ التَّعْلِيمُ بِبَعْضِهِمْ فَامْتَنَعُوا كُلُّهُمْ آثِمُوا وَإِنْ قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ. Maka kalau sekiranya di suatu daerah itu ada sekumpulan orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, tapi sekumpulan orang itu mereka nggak mau ajarkan. Jadi mereka nggak mau buka
pembelajaran Al-Quran, maka semuanya berdosa. Tapi kalau misal sekiranya di suatu daerah itu ada mungkin 1-2 orang atau mungkin lebih yang ingin mengajarkan Quran, maka walaupun banyak guru di situ, ya banyak guru-guru Quran di situ, maka insya Allah tanggung jawab mereka telah gugur dengan sebagian yang lain yang sudah mengajarkan. Nah, wa in tuliba min ahadihim famtana'a fa azharul wajhain. Nah, kalau misalnya sekiranya ada mungkin keluarga atau tetangga yang kenal dengan kita, nah, yang mereka tahu bahwa kita ini bisa mengajarkan Quran, walaupun misalnya sudah banyak guru-guru yang lain. Nah, maka kasus ini mungkin terjadi pada kondisi kita saat ini, maka kata Imam Nawawi fa azharul wajhain. Maka ada dua pandangan. Annahu la ya'tham. Yang pertama, ketika dia menolak untuk mengajarkan, maka dia tidak berdosa. Lakinnahu yukrah lahu dzalika idza lam yakun lahu 'udhr. Tapi hal itu termasuk hal yang dibenci kalau dia nggak ada uzur syar'i untuk tidak mengajarkan Al-Quran. Sampai di sini jelas ya, insyaallah ya, tergambar ya. Jadi maksud anak, Al-Imam Nawawi ingin menjelaskan, ketika kita berada di suatu tempat, guru Quran banyak nih, begitu ya. Kita sudah bisa melihat rumah-rumah Quran menyebar di mana-mana. Dan tapi kita salah satu dari mungkin lulusan pesantren Quran, atau mungkin kita sudah memang layak untuk jadi guru Quran, tiba-tiba kita pulang dari pesantren atau mungkin pulang dari daerah yang lain untuk belajar, kemudian kita ke kampung, ada mungkin tetangga atau orang-orang sekitar tahu tentang posisi kita, tentang keilmuan kita, maka mereka ingin belajar. Nah, maka ketika kita menolak dengan alasan sudah banyak rumah Quran, sudah banyak guru-guru Quran, maka Al-Imam Nawawi memberikan dua pandangan. Pertama, dia nggak berdosa dalam hal ini. Yang kedua, dia dibenci atau hal yang makruh ya, ketika dia nggak ada uzur syar'i untuk tidak mengajarkan orang Al-Quranul Karim. Nah, ini yang perlu kita ambil atau yang perlu kita pahami. Faslun, pasal yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة. Bahwa termasuk hal yang mustahab, yang dicintai, seorang muallim yang memiliki semangat yang tinggi di dalam mengajarkan Al-Quran. Dia betul-betul mengajarkan manusia Al-Quran ya, dalam segala aspek bentuknya. Ketika dia mengajarkan, mendakwahkan Quran ini dengan semangat yang tinggi. Nah, maka semangat yang tinggi atau kurangnya semangat itu kembali kepada niatnya seorang muallim. Kalau betul-betul dia ikhlas, apapun kondisi dia, mau dia dibayar ataupun tidak, mau dia tidak dimuliakan atau dimuliakan oleh muridnya, maka dia akan terus berdakwah tanpa dia mempertimbangkan hal yang lain, karena tujuan dia mengajarkan Al-Quran agar mereka bisa belajar, bisa membaca. Nah, kemudian yang berikutnya, Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa seorang muallim perlu mu'thir. Mu'thiran itu maksudnya mengedepankan di dalam dakwah dia dari hal-hal
yang sifatnya maslahat untuk dirinya yang bukan darurat. Jadi maksudnya, seorang guru Al-Quranul Karim, ketika dia terjun untuk bisa mengajarkan Al-Quran, maka dia harus punya komitmen bahwa dia ini menghabiskan waktunya sudah fokus dalam dakwahnya, fokus dalam mengajarnya, ketimbang urusan-urusan pribadi dia yang bukan darurat. Kalau mungkin darurat, mungkin kita bisa uzur. Misalnya mungkin karena kerja untuk mencari nafkah, atau mungkin karena menuntut ilmu, karena belajar. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan yang urgensi seperti itu, maka sebaiknya kita ini dahulukan dakwah kita. Nah, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائه من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة. Bahwa seorang guru Al-Quran perlu mereka itu mengkosongkan hatinya ketika dia mengajarkan Al-Quran kepada muridnya dari sebab-sebab yang menyibukkan, dari urusan-urusan dunianya. Maka kata Imam Nawawi, wahiyya katsiratun ma'rufah. Maka ini bentuknya sangat banyak sekali. Maka memang kita dianjurkan ketika kita mengajarkan Al-Quranul Karim, jangan suka bawa handphone. Ya. Kalau bisa mungkin dibawa tapi dimatikan. Kalau kita sedang hadir di halaqah atau kita sedang ngajar. Kenapa? Karena tawasul al-ijtima'i, maksudnya handphone ini mengumpulkan berbagai informasi, mengumpulkan beberapa urusan dunia kita. Maka memang handphone ini harus kita perhatikan, harus bijak di dalam menggunakannya, khususnya kita di dalam ta'alim. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan handphone kita. Wa ay yakuna harisan ala tafhimihim. Seorang muallim juga perlu semangat di dalam memberikan pemahaman kepada muridnya. Kalau nggak paham satu kali, sampaikan dua kali dengan cara yang berbeda. Kalau cara ini nggak bisa, pakai cara yang lain. Karena dia betul-betul ikhlas ingin mengajarkan orang itu biar dia paham. Nah, tapi terkadang ada seorang muallim, ya, sebenarnya materi itu mudah, tapi dia mempersulit dengan bahasanya, agar orang menganggap dia ini adalah orang yang berpendidikan dengan bahasa dia. Maka ini tidak perlu kita lakukan. Seharusnya seorang guru berusaha menyederhanakan bahasa dia agar muridnya ini paham. Atau mungkin bisa jadi bentuknya, ada seorang muallim, dia memang alim, tapi yang diajarkan misalnya adalah anak-anak kecil. Jadi semua ilmu yang dia tahu dia sampaikan secara langsung. Sehingga seorang murid nggak bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, maka sederhanakan apa yang bisa kita sampaikan kepada murid kita, sehingga mereka paham dan mereka bisa amalkan itu. Maka itu lebih baik. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bih. Dan kita menempatkan atau memberikan posisi materi yang ingin kita sampaikan, ya, kepada murid kita semampunya, sesuai pada tempatnya. Kalau kita misalnya mengajarkan anak usia SD, anak-anak kecil misalnya, maka kita porsikan ilmu kita kepada mereka demikian. Kalau kita misalnya mengajarkan untuk anak-anak usia remaja, SMP dan SMA, maka kita sampaikan sesuai dengan jenjangnya. Begitu juga kalau kita mengajarkan untuk setingkat mahasiswa, orang tua, dewasa, dan yang lain. Nah, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya ini merupakan profesionalnya seorang guru. Nah,
Jadi bukan hanya berbicara tentang ilmu yang dia miliki, tapi ini juga berbicara bagaimana cara dia mendakwah, cara dia memahamkan seorang seorang murid. Baik, kita lanjutkan. فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. Seorang muallim dia sekali lagi perlu melihat kondisi muridnya. Jangan sampai seorang guru memberikan materi yang lebih ketika seorang murid itu sudah nggak sanggup untuk menerima materi tersebut. Sebaliknya, wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah. Kita juga perlu melihat ketika murid kita ini masih mampu untuk bisa menerima materi, jangan kita kurangi materi. Sempurnakan. Nah, maka dalam hal ini seorang guru perlu bijak. Siapa yang diajarkan? Bagaimana level keilmuan mereka? Level kecerdasan mereka? Perlu kita ketahui agar kita bisa mencocokkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian juga seorang guru perlu mengajak murid-muridnya untuk mengulang apa yang telah mereka hafalkan, apa yang telah mereka pelajari. Ini bagian dari kegiatan belajar, yaitu mengulang apa yang telah dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Wa yuthni ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairi. Bahwa seorang guru boleh sesekali dia itu memuji muridnya ketika muridnya ini ada prestasinya. Tapi dengan catatan ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairi. Selama murid itu tidak terkena fitnah ujub dalam hatinya atau hal-hal yang semisalnya menjadi sombong, dia menjadi angkuh, kemudian dia merasa dia yang paling pintar. Ini sifat-sifat yang akan melenyapkan dia sendiri. Ya, akan mengurangi prestasi dia di kemudian hari dengan dia merasa ujub pada diri. Maka seorang muallim bukan berarti dia tidak boleh memuji seorang murid, tapi silahkan dia memuji dengan pujian yang memang tidak menjatuhkan dia. Menjatuhkan di sini maksudnya apa? Ya terlalu berlebihan sehingga murid itu kenyang dengan pujian itu. Nah, وَمَنْ قَصَّرَ عَنْ نَفَهُ تَعْنِيفًا لَطِيفًا مَا لَمْ يَخْشَ تَنْفِرَهُ. Seorang murid juga perlu apa? Seorang guru boleh sekiranya dia sesekali mengingatkan muridnya, tapi dengan memberikan peringatan yang lembut. Jangan sampai menjatuhkan dia, menyakiti hatinya, sehingga dia nggak mau belajar lagi. Ini nggak boleh. Ya. Wala yahsidu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Sehingga apa? Dikhawatirkan ketika kita ini, seorang guru, melebihkan yang satu, merendahkan yang satu, sehingga terjadi hasad di antara murid kita. Karena ada salah satu dari mereka yang lebih unggul, dan seterusnya. Wala yastakthiru fihi ma an'ama Allah Ta'ala bihi alaih. Ya. Kemudian juga jangan sampai seorang guru itu seorang murid itu jadi sombong. Padahal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Ya karena sesungguhnya hasad yaitu tamanni zawalun ni'mah. Kita sudah pernah sampaikan yang disebut dengan hasad itu adalah berharap agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Maka kata Imam An-Nawawi, haramun syadidut tahrim. Hasad ini merupakan haram secara mutlak. Ya. فكيف للمعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل.
Ya, bagaimana mungkin, ya, kata Imam Nawawi, seorang muallim itu posisinya itu sebagai seorang bapak dan murid-muridnya ini adalah anak-anak mereka, anak-anak dari seorang guru. Maka bagaimana mungkin apa namanya kita ini memperlakukan mereka demikian? Ya, satu kita jatuhkan, satu kita angkat. Namanya kalau sudah anak itu kita samakan. Kita berharap mereka ini sama-sama unggul. Mereka ini kita berharap sama-sama berkembang. Maka itu sifat seorang muallim, bukan malah menjatuhkan, bahkan mungkin uh, merendahkan muridnya atau bahkan mendoakan keburukan kepada muridnya. Ini nggak boleh. Nah, maka semua keutamaan ini akan kembali kepada seorang muallim dengan pahala yang besar pada hari akhirat dan pada dunia mendapatkan pujian yang mulia. Baik. Kita lanjutkan pada pasal yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم. Bahwa pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah masih menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muallim. Nah, kata Imam Nawawi, ketika halaqah kita banyak muridnya, idza izdahamu al-awwalu fal-awwal. Jadi kalau misalnya kita punya halaqah, ya biasanya ini di pesantren-pesantren khususnya atau mungkin ya kita mengajarkan online atau seperti apa bentuknya. Ketika murid kita banyak, maka adab seorang guru di antaranya adalah menyuruh yang pertama untuk maju, untuk baca duluan. Ini halaman 86 untuk kitab bahasa Arabnya ya, yang kami pakai ini. Nah, baik. Tapi untuk buku terjemah ana kurang tahu, wallahu a'lam. Ini terlalu jauh, Ustaz. Mudahnya ini bab 4 pasal yang ke-9. Nah, pasal yang ke-9. Bab 4 pasal yang ke-9. Nah, ini betul sahih. Yang ke-10. Kemudian selanjutnya yang ke-11 berarti kalau di share screen-nya. Pasal yang ke-11. Baik, kita lanjutkan. Nah, sahih. Kita lanjutkan para ikhwah sekalian. Ana ulang sekali lagi, ketika seorang guru memiliki murid yang banyak, baik itu bentuknya halaqah offline ataupun online, maka di antara adab seorang guru adalah mendahulukan yang pertama kali datang atau yang pertama kali absen, begitu ya. Nggak boleh seseorang guru itu mendahulukan yang lain dengan alasan tertentu. Ini bukan adab seorang guru. Atau mungkin kita melihat di dunia pendidikan Quran, misalnya ada halaqah. Terkadang mungkin ada sebagian murid yang merasa dia itu ditakuti atau merasa dia itu apa namanya, atau mungkin ada murid-murid tertentu yang mungkin agak menjengkelkan begitu ya untuk teman-temannya.
temannya sudah ngantri duluan, ternyata dia duluan yang maju. Nah, karena mungkin dia merasa nggak ada yang bisa menghalangi dia. Maka dalam hal ini, seorang guru perlu punya sikap, perlu mengatur. Jangan dibiarkan muridnya sudah maju, ternyata ada murid-murid yang mungkin eh, rada unik ya, bandel begitu, dia menyalip. Dan kita biarkan, ini nggak boleh. Ingat, wa yuqaddimu fi ta'limi idza izdahamul awwal fal awwal. Kalau misalnya lagi ramai, tetap dahulukan yang pertama kali datang. Dahulukan yang pertama kali ngantri, yang pertama kali absen. Nah, tanpa alasan apapun itu. Ini perlu kita pahami. Jangan dibiarkan. Dan Anda sering sekali melihat, ya, bukan hanya di ma'had kami, bahkan beberapa kali Anda melihat ini terjadi di beberapa ma'had. Ustadznya nggak peduli dengan usaha santri yang mungkin sudah duluan ngantri, ternyata ada temannya tiba-tiba menyalip karena ingin pertama. Nah, fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu, kecuali kalau misalnya yang di depannya, yang dahulu, yang duluan ridho untuk didahulukan oleh temannya, maka silahkan. Tapi dengan izin kawannya atau izin dengan orang yang di depannya. Nah, ini termasuk adab. Ini penting sekali. Wa yanbaghi an yudhhira lahumul bishra wa talaqatal wajh. Dan seorang guru ya perlu menunjukkan kepada murid-muridnya wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira. Nah, ini perlu belajar ya. Seorang muallimul Quran itu perlu dia belajar untuk tersenyum, untuk memiliki wajah yang ceria. Ya, bukan sebaliknya. Menunjukkan bahwa ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran itu bahagia. Ya, bukan datang-datang kepada muridnya seperti punya beban yang berat, punya banyak masalah. Terlihat dari keningnya, terlihat dari raut mukanya, dari moodnya. Ini nggak boleh. Nah, sebagaimana telah kita bahas dalam pasal-pasal sebelumnya, agar untuk menyambut orang-orang yang ingin belajar. Wa yatafaqqad ahwalahum wa yas'al 'amman ghaba minhum. Dan seorang guru ya, di antara sikapnya perlu mereka itu menanyakan kondisi murid-muridnya dan bertanya siapa yang enggak hadir di halaqahnya. Jadi jangan masuk halaqah acu tak acu dengan muridnya, kemudian selesai mereka keluar. Ini enggak baik. Tidak menumbuhkan ruh bahwa dia seorang muallim yang akan memberikan dampak kepada muridnya. Muridnya akan melihat. Terkadang hal-hal sepele seperti ini perlu kita hidupkan kembali. Bertanya kabar mereka. Ya. Saling bercerita. Kalau misalnya ada waktu duduk bersama. Nah, ini penting sekali. Atau mungkin kalau kita punya rezeki, kita datangi murid kita yang sedang sakit. Kita berikan makan. Kita kunjung. Kita jenguk dia sakit. Ternyata ada masalah di muridnya, kita datangi. Kita bantu selama kita bisa membantu. Bukan berarti kita ini ingin tahu semua masalah murid kita. Tidak. Tapi apa yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita berikan solusi, maka kita berikan solusi. Ini seorang muallim yang baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Faslu. Qala al-ulama, ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. وقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية. فقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله. معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. نعم. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, wala yamtani'u min ta'lim ahadin
likaunihi ghair sahihin niyyah. Seorang guru tidak boleh sama sekali melarang untuk seorang murid belajar dengan dia karena salahnya niat dia. Ya. Mau itu murid kita anak-anak ataupun orang dewasa yang mungkin mereka masih awam. Mereka nggak pernah tahu untuk apa mereka belajar. Nah, dan ini dikisahkan, ya, ada kisah menarik yang disampaikan oleh salah satu guru kami. Ada kejadian waktu itu beliau sedang berdakwah di tahun 90-an yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ada seorang wanita, dia ini seorang pekerja. Ya, biasa lumrahnya kalau orang awam bekerja, perempuan itu nggak pakai kerudung, tapi bawa mukena untuk sholat. Singkat cerita, seorang perempuan ini akhirnya ikut sholat dan ikut menghadiri kajian. Nah, maka suaranya terdengar. Dengar Ustaz, tadi putus sebentar. Baik. Anda lanjutkan ceritanya. Tadi soalnya ada yang telepon. Perempuan tadi yang mungkin bekerja, ya kemudian datang ke masjid itu untuk sholat, dan dia nggak pakai kerudung, dia bawa mukena. Ada sesi tanya jawab, kemudian perempuan ini angkat tangan. Bertanya kepada ustadznya, wah ya ustadz, katanya, apa hukumnya berjilbab? Sedangkan dia nggak pakai jilbab saat itu. Di tengah-tengah orang-orang lagi kajian. Maka kata ustadz itu bilang, kajian jilbab, insya Allah nanti kita akan bahas pertemuan yang ke-13. Singkat cerita akhirnya si perempuan ini akhirnya mengikuti kajian, terus kajian itu sampai dia ingin tahu apa hukum tentang jilbab. Ternyata sebelum pada hukum jilbab itu, dia sudah pakai jilbab dulu. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita melihat ada murid-murid kita yang mungkin awal belajarnya datang kepada kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Dia bukan penuntut ilmu yang hakiki. Dia nggak punya adab kepada kita. Atau mungkin niat dia salah. Awalnya mungkin datang ke majelis kita karena benci dengan kita misalnya. Tapi tetap kita mengajarkan dengan pengajaran yang benar, ya kan? Atau mungkin dia niat datang ke majelis kita awalnya karena ingin menggibahi kita nanti, misalnya. Ini satu sisi. Atau mungkin ada seorang murid datang dengan niat ingin terkenal. Karena kita ini orang yang dikenal, misalnya. Atau karena kita ini punya sanad yang tinggi. Sehingga murid kita datang hanya ingin mencari sanad saja. Maka kata para ulama, jangan sampai seorang guru itu melarang muridnya untuk belajar karena niat dia yang salah. Nah, maka qala Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, dan sebagian yang lain mengatakan talabuhum lil ilmi niyyatun. Mereka datang untuk belajar, itu sudah niat yang baik. Dan itu akan berproses ketika mereka terus belajar, terus istiqamah, mereka akan tahu. Yang awalnya kebencian akan mendatangkan kecintaan kepada seorang guru. Yang awalnya merendahkan sehingga dia memuliakan guru tersebut dengan kapasitas keilmuannya. Nah, maka datangnya mereka untuk belajar itu sudah merupakan niat yang baik. Jadi jangan ditolak. Terima mereka, sambut mereka dengan sambutan yang terbaik dari. Nah, ini perlu sekali kita pahami. Kita nggak mungkin bisa langsung menyaring murid-murid yang memang sudah punya background atau basic penuntut ilmu yang sejati. Nggak mungkin. Terutama kita yang terjun di tengah-tengah masyarakat. Yang mereka awam.
Terkadang hadirnya pun perlu dipancing begitu ya. Nah, tapi selama mereka ingin belajar, masih mau untuk belajar, maka sambut mereka dengan sambutan yang terbaik. Ajarkan mereka sehingga mereka paham. Nah, karena seorang dai itu dia dituntut untuk mengajak dan memperkenalkan, bukan untuk menilai atau menghakimi seseorang. وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله معناه كان عاقبة أنصار لله تعالى. Dan para ulama mengatakan, dulu kami belajar agama ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kami ini enggak ikhlas dulu belajar, kata para ulama. Karena mereka tahu zaman dulu orang yang berilmu intinya pasti mulia. Maksudnya mereka akan dimuliakan dengan dunia. Itu zaman dulu saking luar biasanya orang-orang berilmu itu dimuliakan sehingga mereka itu niat pun sudah untuk dunia. Nah, dan ini terjadi di zaman kita. Terkadang kita nih belajar hanya untuk dunia saja, untuk mencari gelar, untuk mencari gaji, mencari pekerjaan, mencari jabatan dan seterusnya. Nah, khususnya dalam ilmu syar'i ya, kita berbicara dalam ilmu syar'i. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Ketika kami belajar, namun di tengah-tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala merubah niat itu. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata setelah mereka semakin belajar, ternyata mereka dituntut itu. Ilmu semakin mengarahkan mereka untuk apa? Untuk ikhlas. Nah, ma'nahu kana 'aqibatu ansara lillah. Akibat dari mereka terus belajar yaitu akan menjadi ikhlas. Dan ikhlas ini memang proses. Ikhlas itu proses dan perlu kita ingatkan dan kita sampaikan. Nah, ini penting sekali. Baik. Kita lanjutkan satu poin lagi insyaallah taala. Ini mohon diingatkan di grup ya, bahwa pertemuan terakhir sampai pasal sekian, yaitu pasal ke-13 ya. Nah, faslun wa yasunu yadayhi fi hal al-iqra'i 'an al-'abath wa 'aynayhi 'an tafriqi nadharihima min ghairi hajah wa yaq'udu 'ala taharati mustaqbil al-qiblah wa yajlisu biwaqar wa takunu thiyabuhu biyadan nadhifah. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا كان آكد فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. ورواه أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبته. Nah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana sikap seorang muallim Al-Quran. Ini di sini adalah sikap yang memang perlu kita perhatikan bersama karena ini sangat penting sekali. Bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa yasunu yadayhi fi hal al-iqra'i 'an al-'abath. Seorang guru perlu menjaga tangannya ketika dia mengajarkan muridnya dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Tangannya ini jangan sampai melakukan hal yang sia-sia sehingga menurunkan wibawa dia sebagai seorang mu'allim. Sebagai contoh misalnya, kalau seorang ikhwan itu biasanya laki-laki, dia mainkan lihyahnya, mainkan jenggotnya. Atau dia mainkan jerawatnya dia. Ya. Atau dia mainin pulpen. Atau dia main handphone sibuk sendiri. Atau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kurang bermanfaat untuk dirinya. Jadi seorang mu'allim, tangannya ini dijaga. Nah, jangan
gelisah ya. Harus tenang posisi. Nah, ini penting sekali. Jadi tangannya seorang guru pun itu perlu sikap begitu ya. Jadi jangan datang halaqah sibuk dengan entah itu mainin pulpen, dia putar-putar atau dia ya apapun itu bentuknya. Ya. Nah, wa 'ainaihi 'an tafriqi nadharihima min ghairi hajah. Kemudian kedua matanya jangan jelalatan. Maksudnya ketika dia sedang duduk di halaqah mengajarkan muridnya, kalau bisa selama tidak ada uzur, jangan matanya itu kemana-mana. Fokus pada muridnya. Nah, jangan lihat sana, lihat sini. Ini penting sekali. Al-Imam Nawawi, para ikhwah hadirin sekalian, mengajarkan kita ini menjadi sikap orang-orang hebat, gitu. Orang-orang dewa, orang-orang berilmu. Walaupun mungkin ilmu kita nggak sesuai dengan sikap itu. Tapi kita ini diajarkan jadi orang-orang yang punya level tinggi itu kita. Nah, sampai sikap orang-orang besar pun demikian diajarkan. Dan ini sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di antaranya perhatikan tangannya, jangan gelisah, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu tangan, atau matanya sibuk kemana-mana. Fokus dia, tenang sikap. Nah, wa yaq'udu 'ala tahar, dan duduk dalam kondisi yang bersuci, sudah punya wudu, ya bukan bangun tidur masuk halaqah atau misalnya habis makan makanan yang berbau kemudian dia mengajarin Quran, ini nggak boleh. Atau mungkin dari bepergian kemudian belum berwudu dan seterusnya, maka dia perlu mengkondisikan sikap dia. Nah, mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, dan ini sesuatu yang dianjurkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa asyraful majalisi mastaqbilal qiblah. Sebaik-baiknya majelis itu yang menghadap ke arah kiblat. Walaupun ini tidak wajib hukumnya. Wa yajlisu biwaqar, kemudian duduk dengan tenang, wibawa. Wa takunu thiyabuhu biyadan nadhifah, dan pakaiannya seorang mu'allim itu perlu bersih dan putih. Walaupun putih ini nggak wajib, yang penting bersih, rapi. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus. سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا كان هكذا فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي. Nah, kemudian sesampainya dia di tempat dia mengajar, usahakan sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Nah, kata Imam Nawawi, baik itu masjid ataupun bukan yang merupakan tempat halaqah belajar, maka silakan dia sholat. Nah, sholat 2 rakaat. Yaitu sholat tahiyatul masjid atau sholat duha kalau di waktu pagi. Tayyib, ini siapa ini yang Ustazah Wanda? Tolong dimatikan. Nah. Dan kalau misalnya sekiranya masjid, maka dia ditekankan untuk sholat 2 rakaat. Ya. Jadi, ada yang ingin sampaikan bahwa sikap seorang mu'allim itu akan terus diperhatikan oleh seorang murid. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa perbuatan seorang mu'allim itu akan lebih aktsaru min ta'thirihi min aqwalihi, akan lebih berpengaruh daripada apa yang disampaikan oleh seorang guru. Tidak perlu dia menyuruh muridnya untuk murajaah. Cukup dia istiqamahkan dirinya untuk murajaah Al-Quran, maka muridnya akan ikut itu. Tidak perlu dia sampaikan kepada muridnya untuk sholat sunnah dan seterusnya. Dengan dia mencontohkan, muridnya akan ikutin itu. Terutama kalau dia mengajarkan anak-anak. Maka bagi kita yang menobatkan diri kita sebagai seorang mu'allim, maka pantaskan diri kita. Ya. Upgrade terus diri ini untuk bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Sehingga kita melahirkan murid-murid yang bertakwa.
upgrade keilmuan kita. Ya, terus belajar. Nah, benahi diri ini, penampilannya, sikapnya, sehingga kita akan melahirkan murid-murid yang terbaik, insyaallah ta'ala. Karena murid itu nggak jauh dari bagaimana perangai gurunya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Kecuali kita nggak mau jadi seorang mu'allim, maka silahkan, sikap kita bebas. Tapi kalau kita ini menjadi seorang mu'allim, perhatikan sikap, pakaian, celana, bajunya, rambutnya, kukunya, tutur katanya, ibadahnya. Terutama dilakukan hanya untuk Allah. Yang kedua, dia ini menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat terutama. Senyumnya pun dinilai sama orang. Nah, wa yajlisu mutarabbi'an insya'a ghairu mutarabbi'. Dan dia duduk dengan kondisi yang bersila. Ya, kalau memungkinkan, kalau tidak pun nggak masalah. Intinya duduk yang sopan ketika dia di halaqah. Warawa Abu Bakar ibni Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi, dan diriwayatkan dari Abu Bakar ibni Abi Dawud As-Sijistani dengan sanadnya, walaupun ini sanadnya wallahu a'lam belum diketahui. Nah, sebagaimana disebutkan di footnote-nya, Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'u an-nasa fil masjid jathiyan ala rukbatihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengajarkan manusia Al-Quran di dalam masjid, beliau duduknya dengan posisi duduk seperti kalau lutut kita itu diangkat kemudian kita peluk begini. Nah, itu namanya jathiyan ala rukbatihi. Wallahu a'lam. Ana rasa kita cukupkan insyaallah sampai pasal yang ke-13 ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ta'ala yang kami sampaikan, bisa kita amalkan dan terus memperhatikan dan memperbaiki niatnya dia di dalam mengajarkan atau di dalam mendakwahkan Al-Quran ini sebagai status seorang guru Al-Quran Karim. Maka insya Allah kalau kita terapkan apa yang disampaikan Al-Imam Nawawi, kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi orang yang mulia insya Allah ta'ala. Nah, ana rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum.